Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Fadila Zulfi, mahasiswi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023 dengan NIM 231121263. Nah, sebagai mahasiswi Kesehatan Masyarakat nih teman-teman, tentunya kita harus aware terhadap terjadinya bencana, baik itu bencana alam maupun non-alam. Karena dari terjadinya bencana, itu bakal menyebabkan dampak yang sangat serius, entah itu dari segi aspek ekonomi, entah itu segi sosial maupun lingkungan. Nah, salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, dalam rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya berfokus pada pemulihan infrastruktur saja, tapi bagaimana memang kita fokus juga terhadap kondisi sosial dan ekonominya, sehingga nantinya masyarakat setelah terjadinya bencana tetap bisa melangsungkan kehidupannya seperti sedia kala. Nah, tentunya pada kali ini kita akan membahas terkait rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen bencana bersama dosen pengampu kita, Ibu Nailul Hikmi, SKM MTH. Oke teman-teman, lanjut kita materi ke selanjutnya untuk mempelajari lebih lanjut. Nah, rehabilitasi maupun rekonstruksi teman-teman adalah dua tahap penting dalam penanggulangan bencana, khususnya pada fase pemulihan. Nah, untuk rehabilitasi apa itu? Yaitu rehabilitasi merupakan proses pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi daerah terdampak agar dapat berfungsi kembali seperti sebelum bencana terjadi. Misalnya ketika gempa, ada jalan yang rusak. Nah, rehabilitasi itu bisa dilakukan dengan melakukan perbaikan jalan. Nah, atau pemulihan layanan kesehatan bagi masyarakat-masyarakat yang terdampak. Kemudian, apa sih itu rekonstruksi? Rekonstruksi itu merupakan tahap pembangunan kembali dengan pendekatan yang lebih permanen dan berkelanjutan. Nah, ini fokusnya pada peningkatan kualitas agar lebih tahan terhadap bencana di masa depan. Misalnya, kalau ada bencana gempa menyebabkan rumah roboh, nah tentunya untuk tahap rekonstruksi ini bisa dilakukan dengan pembangunan kembali rumah dengan desain tahan gempa. Sehingga nantinya akan lebih tahan lagi terhadap adanya goncangan-goncangan dari bencana gempa. Lalu apa aja sih perbedaan antara rehabilitasi dan rekonstruksi ini? Nah, itu terletak pada sifat dan tujuannya. Kalau rehabilitasi itu lebih berfokus pada pemulihan cepat agar masyarakat dapat kembali beraktivitas, sedangkan rekonstruksi itu bertujuan untuk membangun kembali infrastruktur dan sistem yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, juga ada nih teman-teman undang-undang yang mengatur terkait penanggulangan bencana dengan fokus rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tepatnya dalam pasal 57 hingga 59. Nah, undang-undang ini menjelaskan bahwa rehabilitasi mencakup pemulihan lingkungan, perbaikan sarana dan prasarana, serta pemulihan sosial ekonomi. Sementara itu, rekonstruksi mencakup pembangunan kembali infrastruktur, peningkatan kondisi sosial ekonomi, serta penerapan teknologi yang lebih baik untuk mengurangi risiko bencana yang di masa depan. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman bahwasanya bencana itu contohnya bisa dari gempa bumi, kebakaran, banjir, bahkan angin puting beliung. Nah, dalam konteks manajemen bencana, perbaikan lingkungan serta sarana prasarana ini merupakan langkah krusial. Perbaikan lingkungan mencakup pemulihan ekosistem yang berdampak seperti reboisasi di daerah yang mengalami deforestasi akibat kebakaran hutan misalnya ataupun tanah longsor. Nah, selain itu, misalnya pengelolaan limbah pasca bencana. Misalnya kan ada banjir, tentunya banyak limbah kan. Nah, itu menjadi aspek penting untuk mencegah pencemaran air dan tanah seperti yang dilakukan dalam program pemulihan Sungai Citarum setelah adanya banjir besar. Sementara itu, perbaikan sarana dan prasarana ini berfokus pada pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Misalnya rehabilitasi melalui perbaikan jalan ataupun perbaikan jembatan yang hancur. Nah, misalnya pada gempa di Palu, itu memungkinkan aksesibilitas kembali bagi masyarakat dan bantuan kemanusiaan, ataupun pembangunan kembali rumah yang tahan gempa. Nah, selain itu, pemulihan
layanan publik seperti penyediaan air bersih itu penting banget tuh teman-teman. Dan listrik sangat diperlukan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal. Misalnya eh, kita melakukan proyek pemulihan jaringan listrik di wilayah yang terdampak bencana. Tuh. Oke, lanjut teman-teman. Nah, di sini ada rekonsiliasi konflik. Nah, apa itu rekonsiliasi konflik? Rekonsiliasi konflik itu dalam manajemen bencana adalah proses pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik akibat bencana, baik itu masyarakat, pemerintah, maupun organisasi kemahasiswaan. Konflik itu sering muncul karena adanya perebutan dari sumber daya, ataupun perbedaan kepentingan, ataupun ketidakpuasan terhadap adanya respon dari bencana. Nah, rekonsiliasi ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan melalui dialog, mediasi, dan kerjasama antar pihak yang bersengketa atau yang berkonflik tadi. Misalnya, contohnya adalah rekonsiliasi pasca konflik sosial di Aceh setelah bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004, di mana pemerintah dan kelompok masyarakat itu bekerja sama dalam membangun kembali daerah yang terdampak serta menciptakan stabilitas sosial melalui perjanjian damai. Nah, proses ini memiliki beberapa tahapan penting nih teman-teman, termasuk identifikasi akar masalah, fasilitasi dialog antara pihak, maupun penerapan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Oke, lanjut. The next. Pemulihan psikologis pasca bencana. Nah, gak nutup kemungkinan ya teman-teman, bencana itu akan berdampak pada kondisi fisik saja, tapi juga kondisi psikologis seseorang. Tentunya ini juga perlu kita perhatikan dan perlu kita pulihkan. Misalnya untuk masyarakat yang trauma atau stres akibat kejadian yang mereka alami. Bencana ini sering menyebabkan dampak psikologis, entah itu seperti cemas, depresi, atau stres pasca trauma. Tentunya ini bisa dilakukan dengan pendekatan pemulihan psikologis yang berupa dukungan emosional misalnya, ataupun terapi psikologis, serta pemulihan sosial bagi individu dan komunitas yang terdampak. Nah, sehingga kita bisa memberikan kesempatan bagi korban untuk beradaptasi dengan kondisi baru dan mengungkapkan perasaan mereka gitu. Jadi mereka nggak hanya berlarut-larut pada kondisi bencana yang mereka alami. Misalnya nih teman-teman pada contoh apa sih, gimana sih contoh dari pemulihan psikologis ini gitu. Nah, bisa contohnya intervensi berbasis kesehatan mental seperti cognitive behavioral therapy. Nah, jadi ini membantu korban bencana yang mengalami trauma. Misalnya dalam kasus banjir di Jakarta, banyak kan korban yang mengalami kecemasan yang berlebih akibat kehilangan tempat tinggal maupun pekerjaan. Nah, melalui terapi ini, mereka akan diajarkan teknik untuk mengelola pikiran negatif dan meningkatkan ketahanan mental dalam menghadapi situasi yang sulit. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membantu korban sehingga korban tersebut akan mengurangi tingkatan stres mereka. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya partisipasi. Bagaimana sih partisipasi lintas sektoral dalam rekonstruksi ini? Tentunya kita nggak sebagai masyarakat nggak hanya kita yang terlibat dalam rehabilitasi maupun rekonstruksi dari bencana. Tentunya sektor juga terlibat di sini. Baik itu dari segi masyarakatnya, pemerintah, dunia usaha, akademisi, bahkan media itu terlibat untuk memastikan pemulihan yang efektif dan berkelanjutan. Nah, biasanya kolaborasi ini dikenal sebagai pendekatan pentahelix, di mana pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya dan keahlian dari berbagai sektor dalam proses rekonstruksi. Pemerintah sebagai pemimpin dalam perencanaan dan regulasi, sementara masyarakat ini berkontribusi dalam pelaksanaan dan pengawasan. Nah, kalau misalnya dunia usaha gitu kan, seperti UKM ataupun masyarakat yang pedagang itu bisa
menyediakan dukungan finansial dan teknologi, ataupun akademisi itu bisa terlibat untuk memberikan penelitian dan inovasi, serta media yang berfungsi sebagai alat komunikasi dan edukasi bagi publik. Nah, dengan adanya pendekatan lintas sektoral ini, sehingga itu bakal menunjang eh, rekonstruksi yang tidak hanya berfokus pada fisik saja, tetapi memang juga pada pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak. Lanjut, eh, ada pemulihan fungsi layanan kesehatan, di mana ini juga aspek krusial ya teman-teman dalam manajemen bencana. Tentunya bertujuan untuk memastikan bahwasannya adanya akses masyarakat terhadap layanan medis yang optimal. Karena bencana itu sering kali menyebabkan kerusakan fasilitas kesehatan, entah itu dari segi fasilitasnya, bahkan SDM-nya, ataupun distribusi obat dan alat kesehatan. Tentunya pemulihan harus dilakukan secara sistematis, mencakup rehabilitasi infrastruktur, penyediaan tenaga medis, serta pemulihan sistem layanan kesehatan berbasis komunitas. Contohnya, misalnya, adanya pemulihan layanan kesehatan pasca gempa di Palu pada tahun 2018, di mana pemerintah dan organisasi kemanusiaan bekerja sama untuk membangun kembali rumah sakit yang rusak, serta menyediakan eh, layanan kesehatan bagi masyarakat yang darurat. Tuh. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan juga sebelumnya, bahwasannya kesehatan itu nggak hanya dari fisik aja yang perlu kita perhatikan terhadap adanya dampak dari bencana, tapi juga bagaimana kita juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial masyarakat yang terdampak. Oke, teman-teman, mungkin sekian paparan terkait materi rehabilitasi dan rekonstruksi yang dapat saya paparkan. Semoga teman-teman dapat memahami materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.